Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dena Rahikal Putra dengan NIM 2300100050. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara pemisahan palpasi pada jantung dengan merasakan denyut jantungnya. Di mana tujuan itu untuk melihat apakah ada indikasi dari kelainan jantung seperti pembesaran jantung atau kardiomegali dan pembesaran ventrikel atau ventricle hypertrophy. Oke, yang pertama sebelum kita membahas cara pemeriksaannya, di sini saya akan menjelaskan jantung normalnya terlebih dahulu. Nah, untuk jantung itu berada di rongga toraks atau thorax cavity, di mana untuk rongga toraks sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian utama, ada pleural cavity kiri, kemudian pleural cavity kanan. Jadi ada 2 pleural cavity di mana isinya itu paru-paru. Kemudian di tengah di antara pleural cavity ini ada yang namanya mediastinum atau rongga mediastinum. Nah, si jantung itu sendiri itu berada di rongga mediastinum atau di tengah ini. Kemudian untuk rongga mediastinum sendiri itu dibagi lagi menjadi 3 bagian utama, ada yang anterior, kemudian ada yang middle atau tengah, kemudian yang posterior. Oke. Untuk jantung sendiri itu berada di middle atau bagian tengah dari mediastinum. Oke, ini untuk bagian-bagian jantungnya. Ada untuk batas kanannya sendiri itu berada di parasternal kanan. Kemudian untuk yang kiri itu ada bagian apexnya juga di sini. Untuk bagian kiri jantung ada apexnya, yaitu pada ICS atau intercostal 5 midclavicula kiri, dimana ini juga nanti menjadi patokan pada saat palpasi jantung. Kemudian untuk batas atas sama bawahnya sendiri itu jantung itu berada pada costa 2 sampai costa 6. Oke, untuk bagian-bagiannya sendiri di sini ada atrium kanan, kemudian ventricle kanan, atrium kiri, ventricle kiri. Nanti juga kita akan memeriksa atau melakukan palpasi untuk mengecek denyut dari tiap-tiap ventrikelnya gitu. Oke. Ini untuk mengecek lokasi untuk mengecek nanti palpasi denyut jantungnya. Yang pertama kita untuk menilai ventrikel kiri atau daerah ventrikel kiri, kita bisa nanti meletakkan tangan kita di daerah apex atau tepatnya di midclavicula kiri, ICS 5 midclavicula kiri. Kemudian untuk ventrikel kanan, untuk menilai ventrikel kanan kita bisa mengecek di intercosta 345 pada parasternal kiri. Di sini kita nanti bisa merasakan denyut dari ventrikel kanan. Kemudian bisa juga nanti di epigastrium. Kemudian untuk menilai daerah aorta sama pulmonalis, kita juga bisa palpasinya nanti di ICS 2 kanan, kemudian ICS 2 kiri. Ini untuk posisi tangannya, kemudian posisi pasiennya. Nanti bagian kanan pasien agak sedikit diangkat ke atas, kemudian tangan kirinya nanti keatasin gitu. Kemudian nanti tangan kita diletakkan di daerah apex di sekitar ICS 5 midclavicula. Nah, nanti kita bisa rasakan denyutnya gitu, dan juga kekuatannya, frekuensinya. Nah, kalau misalkan denyutnya itu nantinya ada yang mengarah ke arah lateral atau ke arah luar, kemudian atau agak ke bawah, itu kemungkinan mengindikasikan adanya kardiomegali ataupun hipertrofi dari ventrikel kiri. Kemudian ini untuk menilai ventrikel kiri gitu. Kalau yang ventrikel kanan itu kita bisa meletakkan jari kita di ICS 345 parasternal kiri untuk merasakan denyut dari untuk menilai ventrikel kanannya. Nah, selain yang ini
bisa juga untuk menilai ventrikel kanan itu kita bisa letakkan jari telunjuk kita di sekitar epigastrium atau di bawah processus hypoideus. Nanti kita bisa nilai dari denyut frekuensi dan lain-lainnya. Oke. Jadi ini untuk lokasinya tadi sudah saya jelaskan juga. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.